Halo, selamat pagi teman-teman semua. Ya, berjumpa kembali dengan saya Serbas di sini. Dan hari ini kita akan mengawali kegiatan pagi kita. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Ya, teman-teman, marilah bersama-sama kita awali renungan ini dari doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan baru, kebaikan-Mu yang telah membangun kami di pagi hari yang cerah ini ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Namun sebelumnya kami akan memulainya dengan firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah telinga kami, agar kami dapat mendengar dengan baik dan kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungi firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ya, bab kelima ayat keempat sampai dengan kelima. Demikianlah firman Tuhan. Rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut pun jangan di antara kamu. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Nah, teman-teman, perenungan ini mau mengingatkan saya atas sebuah peristiwa yang sudah pernah saya alami dulu ketika saya SMA. Ya, mungkin teman-teman dari kelas 11 MIPA sudah tahu ya, karena dulu saya sudah pernah cerita. Tetapi teman-teman yang belum, maka saya ceritakan kembali. Ya, jadi dulu ketika saya waktu SMA, ya, waktu itu ketika saya kelas 3, sekitar tahun 2006 sepertinya, saya lupa. Ya, antara 2006 2007 antara itu. Ya, itu lagi pelajaran seperti biasa ya, jadi saya duduk biasa itu bersama teman-teman saya ya, dan waktu itu kita diminta sama guru itu untuk mengerjakan soal pada saat itu. Nah, kita diminta mengerjakan soal. Nah, saya lagi mengerjakan soal ya, lalu tiba-tiba guru itu ya, guru tersebut panggil saya, Bastian, tapi saya nggak ya, saya tidak memperhatikan karena saya lagi fokus di pekerjaan itu. Nah, teman saya ya itu emang dia itu doyan ngeluweh, doyan bercanda, doyan dage ya, tapi terkadang mungkin jadi mungkin itu lagi kurang pas aja sih. Jadi ketika lagi fokus tiba-tiba teman saya dage ya, pastinya kan tadi guru saya ngomong pasien, tapi saya nggak memperhatikan ya, saya tidak memperhatikan beliau gitu. Terus saya, pasien kok nggak jawab sih? Nah, teman saya langsung nyeletuk, oh pasien tidur terus, aja rubah ya, atau gitu. Oh pasien jangan tidur terus ya di kelas. Ya padahal nggak tidur, cuma kan memang kita tahu bahwa biasanya kalau kita etnis Tionghoa ya, kita kan mata sipit tuh. Kalau mata sipit kan kalau dari jauh kan katanya kayak orang tidur gitu kan. Ya, jadi pada saat itu ya itu, oh, saya jengkel, saya benar-benar marah gitu. Maksudnya apa gitu. Bercandamu nggak pas gitu loh, intinya seperti itu. Tapi itu kisah lama ya. Nah teman-teman, yang bisa kita cermati, yang bisa kita dalami dari kisah yang sudah saya sharing tadi adalah ini sama dengan apa yang sudah tadi di sini ya, ungkapan-ungkapan kosong yang tidak ada nilainya seperti itu ya. Memang niatnya bercanda, tetapi hati-hati teman, kalau kita bercanda dengan siapapun itu harus hati-hati. Kita harus tahu dulu lawan bicara kita, apa yang dia sedang lakukan, dia lagi ngapain, atau bagaimana kondisi hatinya. Memang kita tidak tahu, yang membaca hati memang kita nggak bisa. Tetapi kalau kita mau berucap ya, kita bisa tanya dulu sebelum kita mau untuk melakukan bercandaan itu ya. Apalagi teman-teman, kita tahu lah ya, saya yakin teman-teman punya sahabat, teman-teman punya teman di sana ya. Bercanda adalah sesuatu hal yang sudah sering kita lakukan. Nah, tapi hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai apa yang kita bercandakan itu jangan sampai menyakiti orang lain gitu ya teman-teman ya. Nah, begitu juga ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman yang lain ya,
kalau kita kumpul dengan si A, si B, si C, si D, ya, hal yang paling sering kita lakukan apa biasanya? Gibah. Ya, kita menggibah, kita menjelek-jelekan, kita ngomongin orang itu di belakang kita. Aduh, itu ya teman-teman, hati-hati ya. Kita harus sadar betul bahwa kita itu sebagai manusia punya plus, punya minus, kita punya kekurangan, kita punya kelebihan. Ya, saya pun Mister Basten di sini ya pasti punya kekuranganku ya banyak gitu loh. Ya, saya ini Mister Basten ini ya saya tahu itu. Ya, makanya. Nah, teman-teman, jadi oleh karena itu ya, jadi kalau kita menggibahkan seseorang itu rasa-rasanya kita tidak pantas sebetulnya. Kita juga punya kekurangan kok, apa urusannya? Kita sebagai sama makhluk yang punya kekurangan kok, kita ngomongin orang lain. Ya kan, itu sesuatu yang menurut saya kok kurang elok gitu ya, tidak pantas gitu. Misal orang punya kekurangan, ya sudah gitu. Nah, teman-teman, jadi nasihat dari renungan hari ini adalah teman-teman, mari bersama-sama kita menjaga lidah kita. Jangan sampai berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita sia-siakan dengan cara hal-hal negatif seperti ini. Aduh, nyaman-nyaman sekali ya. Nah, teman-teman, mari bersama-sama kita belajar ya. Mari kita gunakan ucapan mulut lidah ini sudah diberikan oleh Tuhan untuk berkat kepada sesama ya. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan sesama. Kita doakan teman kita menyapa teman kita mengucapkan namanya dengan nama yang baik ya. Jangan kita malah memberikan julukan-julukan yang tidak semestinya. Itu teman-teman, hati-hati. Oke teman-teman, mudah-mudahan renungan hari ini bisa bersama-sama kita belajar dan kita bisa paham, dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa ya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan bimbinglah kami agar kami mengerti apa yang Engkau sampaikan. Semoga kami menjadi pribadi yang bisa menjadi teladan bagi orang lain ya Tuhan. Dan semoga ya Tuhan, apa yang sudah Engkau berikan melalui berkat-berkat-Mu, melalui mulut kami, melalui lidah kami, dapat kami gunakan dengan baik ya Tuhan. Setelah lagi kami akan memulai pelajaran, berkati ya Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang guru-guru kami ingin sampaikan. Dan kami bersama-sama berdoa ya Tuhan, semoga pandemi ini lekas berakhir dan semoga kami dapat berkumpul kembali. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Nah teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video sebelumnya, sesudahnya selanjutnya. Oke teman-teman, oh ya, ini pesan dari kakak-kakak editor di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you.